Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri menegur 67 kepala daerah karena tidak kunjung menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait pelanggaran aparatur sipil negara yang tidak netral dalam Pilkada 2020. Menanggapi hal itu, Bupati Bandung Dadang Nasir memastikan telah menjalankan rekomendasi, sedangkan pejabat Wali Kota Makassar Rudi Jamaludin mengaku belum menerima surat teguran. Kementerian Dalam Negeri diketahui menegur 67 kepala daerah terkait 131 rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara tak kunjung ditindaklanjuti. Rekomendasi KASN ini terkait pelanggaran aparatur sipil negara yang dilaporkan tidak netral dalam Pilkada 2020. Menanggapi hal tersebut, Bupati Bandung Dadang Nasir memastikan telah menjalankan rekomendasi dari Kemendagri perihal netralitas ASN dalam Pilkada serentak di Kabupaten Bandung. Pemkab Bandung yang menjadi salah satu dari 67 kepala daerah yang mendapat teguran tidak akan melakukan pembiaran terhadap ASN yang melanggar dalam Pilkada serentak, terutama dalam Pilbub dan Pilwalbub Bandung 2020. Setiap pelanggaran yang terkait dengan ASN Kabupaten Bandung pasti itu ditindaklanjuti sampai tingkat jenjang ke provinsi. Mana kewenangan provinsi, jenjangnya mana sampai ke pusat. Itu sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian kita. Namun tadi ada miskomunikasi seolah-olah ya kita tidak berbuat. Itu sudah. Jadi ini sekaligus klarifikasi dan silakan tanyakan dan ini sudah clear dengan Mendagri. Sementara itu, pejabat Wali Kota Makassar Rudi Jamaludin mengaku belum menerima surat teguran dari Kemendagri terkait pelanggaran netralitas ASN. Selain itu, hingga kini informasi terkait surat teguran hanya melalui media massa. Oleh karenanya, Rudi belum bisa melakukan penindakan jika belum ada bukti surat karena hal tersebut menyangkut kredibilitas ASN dan Pemkab Makassar. Saya terus terang membaca di media, tetapi kalau saya suruh cari suratnya, belum saya terima suratnya. Iya, jadi saya sudah minta Pak Inspektur untuk bisa melihat kalau memang ada suratnya, komunikasi dengan pihak Kemendagri. Ya, karena kita tidak bisa melakukan penindakan tanpa ada bukti, ya. Karena bagaimanapun itu menyangkut kredibilitas orang, kredibilitas ASN kita, yang kita tidak mau gegabah, ya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak bisa kita pastikan bahwa memang ada pelanggaran di situ. Sebelumnya, KASN menemukan 571 dari 793 ASN dilaporkan dan direkomendasikan melanggar netralitas di Pilkada 2020. Namun baru sekitar 56% ASN ditindaklanjuti oleh kepala daerah terkait. Maka Kementerian Dalam Negeri mengirimkan surat teguran kepada 67 kepala daerah yang tak kunjung menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait pelanggaran netralitas ASN. Dari Bandung dan Makassar, Roni Halim, Sabda Role, Metro TV. Pemirsa, tak kurang dari 793 aparat sipil negara ASN dilaporkan melanggar netralitas pada Pilkada 2020. Apa bentuk ketidaknetralannya dan bagaimana mekanisme sanksinya? Kita akan langsung membahasnya bersama Agus Pramusinto, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara KASN. Kita akan bergabung dengan Pak Agus pagi ini. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi para pemirsa TV, Metro TV. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time. Bapak, sampai saat ini sudah berapa banyak jumlah ASN yang disinyalir melanggar netralitas ASN, Pak? Yang sudah dilaporkan ke KASN dari Bawaslu ada 815 kira-kira, dan kami sudah verifikasi dan akhirnya melakukan rekomendasi untuk diberikan sanksi oleh BPK, yaitu Gubernur atau Bupati Wali Kota sebanyak kira-kira 580. Tetapi memang baru sekitar 57% yang ditindaklanjuti untuk diberi sanksi. Baik, Pak, apa saja bentuk ketidaknetralannya sebenarnya? Mulai dari memberikan komentar di sosial media seperti Facebook, Twitter dalam bentuk like, komen, mention dan sebagainya, termasuk juga ada yang hadir dalam kampanye, kemudian memberikan dukungan menggunakan fasilitas negara dan sebagainya. Dari 800 baru kurang lebih 500-an yang ditindaklanjuti. Adakah informasi mengapa 300 sisanya itu tidak ditindaklanjuti, Pak?
Ya kadang-kadang ada kepentingan politik dari para kepala daerah itu, tetapi dari informasi katanya ada yang sudah ditindaklanjuti, hanya saja belum dilaporkan ke kami. Ya mudah-mudahan itu yang terjadi. Oke. Bagaimana kemudian mekanisme sanksi yang diterapkan kepada ASN yang melanggar netralitas, Pak? Jadi ada beberapa mekanisme. Pertama, ketika PPK tidak menindaklanjuti, kami masih mengejar untuk mengingatkan. Setelah diingatkan tidak dijalankan, kami tentu akan menggunakan tangan yang lain, yaitu meminta Badan Kepegawaian Negara untuk memblokir data ASN tersebut agar mereka nanti tidak bisa naik pangkat atau mungkin ditunda jabatannya, kenaikan jabatannya dan sebagainya. Dan terakhir salah satunya juga adalah meminta Kemendagri untuk mengingatkan dan juga berkirim surat kepada kepala daerah. Iya. Pak, sanksi terberat apa sebenarnya yang bisa diterapkan untuk ASN yang melanggar netralitas dalam pilkada kali ini? Ya semuanya sudah diatur dalam PP 53 2010. Kalau yang ringan mungkin membuat pernyataan terbuka, kemudian berjanji tidak mengulangi, tetapi ketika sedang bisa saja kemudian ditunda kenaikan pangkat, kemudian ditunda misalnya kenaikan gaji berkala, tetapi juga kalau berat bisa dicopot dari jabatannya atau bahkan mungkin dicopot dari PNS. Ya, sebenarnya imbauan untuk tetap netral ini sudah di-sounding atau digelorakan oleh banyak pihak sebelum pilkada berlangsung, Pak. Tapi kenyataannya ternyata masih banyak ASN yang tidak netral seperti itu. Ke depan seperti apa, Pak, untuk memastikan dan menjamin bahwa ASN benar-benar harus netral karena ini gelaran proses pilkada masih berlangsung sampai Desember nanti? Tentu kami akan terus-menerus memberikan sosialisasi kepada para ASN dan juga para kandidat. Ini penting karena kadang-kadang kandidat memanfaatkan kekuatannya untuk mobilisasi ASN. Dan kami sudah melakukan kampanye gerakan netralitas ASN secara nasional, baik secara fisik pada bulan Maret dan juga melalui daring mungkin sudah 10 kali. Dan tentu ini yang harus kita berikan pemahaman karena memang banyak ASN yang merasa bahwa membuat komentar atau like di berbagai sosial media dianggap tidak atau hal yang wajar, tetapi sebetulnya secara aturan sudah sangat jelas. Pak, setelah itu apa yang perlu dievaluasi? Kenapa masih saja ada ASN yang benar-benar tergerak untuk tidak netral? Dalam kaitannya di sini levelnya mungkin sudah tidak sebatas memberi komen saja, tapi sudah misalnya turut hadir. Apa yang mendorong ASN tetap melakukan itu padahal mungkin sudah tahu, Pak, bahwa itu dilarang? Mungkin masih ada mispersepsi di antara para ASN. Mereka menganggap bahwa dengan dukung-mendukung nanti punya kesempatan untuk promosi. Misalnya kalau sekarang saya berkeringat banyak untuk membantu calon dan yang bersangkutan itu menang. Masih ada yang berharap bahwa itu nanti bisa promosi dengan cepat. Padahal aturan sudah tidak memungkinkan. Jadi siapapun yang menang tidak bisa otomatis mempromosikan seseorang yang mendukung. Atau siapapun yang menang tidak bisa otomatis melengsarkan seseorang yang netral. Saya kira itu salah satu problemnya. Baik, Pak, apa imbauan Pak Agus untuk para ASN kali ini, Pak? Ya tentu stop pelanggaran netralitas karena aturannya jelas dan kami akan mengejar sampai kemudian entah itu memblokir data di BKN termasuk juga nanti Kemendagri melakukan tindakan sesuai dengan aturan. Baik, terima kasih Pak Agus Pramusinto untuk waktunya bersama Metro Pagi Prime Time. Semoga sudah tidak ada lagi ASN yang tidak netral ya dalam pilkada kali ini. Terima kasih Pak Agus, selamat pagi. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri menegur 67 kepala daerah yang belum menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara KASN. Simak tanggapan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Kementerian Dalam Negeri menegur 67 kepala daerah yang belum menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara KASN terkait sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas di Pilkada 2020. Ada 10 gubernur, 48 bupati, dan 9 wali kota yang ditegur. Salah satunya adalah Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Kita langsung terhubung dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa Indar Parawansa pagi ini. Selamat pagi Ibu Kofifa. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Ibu, bagaimana bentuk teguran Mendagri yang disampaikan ditujukan ke Ibu? Ya, ada surat dari Pak Irjen Kemendagri pertanggal 27 Oktober. Dari 3 nama yang dicantumkan itu, 2 selain kami sudah berproses melalui surat menyurat dan tim Majelis Kode Etik Pemprov pada 2 nama yang disebut di dalam daftar 3 ASN dari Inspektur Kemendagri, 2 sudah pensiun, mengajukan pensiun per 18 Agustus dan per 1 September. Jadi yang 2 sudah pensiun. Dari proses tetap kami melakukan dari bulan Maret. Jadi kita itu membuat seperti ini. Mungkin ini dari jarak jauh, tapi ini nama orang ya. Ini ada proses yang kami lakukan untuk 3 nama. Jadi kalau kami tidak memproses, saya rasa tidak betul karena dari surat menyurat yang kami lakukan kepada KASN, kepada Bawaslu, proses ini berjalan. Lalu yang 2 karena memang sudah mengajukan pensiun. Jadi per 1 September dan per 18 Agustus. Sehingga ketika surat itu kami terima, memang yang 2 ini sudah selesai pengabdiannya karena sudah meminta pensiun per 18 Agustus dan per 1 September. Tetapi proses kami lakukan. Jadi dari yang tadi saya sampaikan ini, proses-proses seperti ini menunjukkan bahwa ada mulai Februari, kemudian Maret, April, dan seterusnya. Ini kami ingin sampaikan bahwa kami juga sudah melaporkan secara tertulis melalui Pak Sekda bahwa proses itu sudah kami lakukan. Yang satu lagi ASN yang masih aktif. Jadi ini ketiganya ini adalah proses pada saat pendaftaran mereka ikut konvensi di partai dan mereka ingin menjadi bagian dari kandidat yang diusung partai. 3-tiganya prosesnya sama. Jadi bukan pelanggaran pada saat kampanye, bukan. Ini adalah pada kode etik ASN. Maka kami membentuk Majelis Kode Etik kepada ketiga ASN yang mendaftarkan ke salah satu partai yang kemudian diketahui membawa atribut partai. Nah, pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu yang sudah melakukan tugas monitoring dengan sangat baik. Nah, mungkin ada satu lagi yang belum dimasukkan di dalam catatan surat dari Irjen Kemendagri, tapi kami juga sudah follow up karena ada Bawaslu salah satu kabupaten yang memang langsung berkirim surat ke gubernur. Jadi kami langsung menindaklanjuti tanpa proses melalui KASN. Tetapi kepada ketiga ASN ini Bawaslu kabupaten kotanya langsung ke KASN. Jadi ketika kami menerima surat dari KASN, ada yang bulan Maret, ada yang bulan April, kami minta kepada Bawaslu provinsi lampiran bukti-bukti pelanggaran.
Bawaslu Provinsi pada saat itu menyampaikan bahwa bukti pelanggaran tidak dalam penguasaan kami. Jadi kami harus ke Bawaslu Kabupaten Kota. Artinya proses ini berjalan dan ada yang sudah terkena sanksi moral, dia dikenakan sanksi untuk minta maaf selama 14 hari berturut-turut dan sudah berjalan dari mulai 14 Oktober sampai 29 Oktober. Jadi pada dasarnya seperti itu Mbak Yohana. Baik, Bu, sedikit saja, waktu kita sudah habis, sedikit saja Bu. Adakah kesulitan dalam mengeksekusi segala bentuk pelanggaran? Nah, rekomendasi sanksi-sanksi untuk kedepannya seperti apa? Saya rasa tidak, karena ada proses. Iya, jadi mungkin seperti satu kabupaten yang kemudian Bawaslu-nya itu langsung berkirim surat kepada kami. Ini langsung ditindaklanjuti. Tetapi yang 3 ini prosesnya adalah Bawaslu dari kabupaten kota ini itu ke KSN. Jadi kami dari KSN kami minta bukti lampiran ke Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi bilang tidak dalam penguasaan kami harus ke KSN lagi minta lampiran bukti, terus akhirnya kami diminta ke kabupaten kota untuk mencari bukti. Jadi mungkin nanti mekanismenya bisa lebih langsung seperti salah satu kabupaten yang langsung menyampaikan informasi itu kepada kami, jadi kami langsung bisa menindaklanjuti. Jadi ada majelis kode etik di Pemprov yang sudah memanggil ketiga nama itu. Nah, yang 2 ini dalam proses pemanggilan kemudian sudah mengajukan pensiun dipercepat pada 1 September dan 18 Agustus lalu. Jadi sudah selesai sebetulnya. Satunya lagi sudah minta maaf sesuai dengan keputusan Majelis Kode Etik, sanksi moral secara 14 hari dan dimulai dari tanggal 15 Oktober dan berakhir tanggal 29 Oktober. Baik, Ya. Ibu Khofifah. Terima kasih untuk penjelasannya bersama Metro Pagi Prime Time dan juga waktunya Ibu. Dan selamat pagi, sehat selalu.